Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Bank Syariah, yakni Bapak Rizal Fahlevi, LC/MSI. Di sini saya akan menyampaikan isi PPT saya mengenai desain produk bank syariah dengan tema Syariah Liquidity Hub. Jadi nama produk saya itu adalah Syariah Liquidity Hub, yaitu pasar uang antar bank syariah atau PUAS, biasa yang disebut dengan PUAS. Terus tagline-nya itu menghubungkan likuiditas, memperkuat ekosistem syariah. Filosofi nama produk, yang pertama itu dari kata syariah. Syariahnya itu menegaskan identitas produk yang sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah halal, transparansi, dan bebas riba dalam setiap transaksinya. Yang selanjutnya itu ada kata liquidity. Jadi liquidity-nya ini menggambarkan fungsi utama produk gitu. Jadi dia itu menyediakan dan mendistribusikan likuiditas antar bank syariah secara efisien, terstruktur, dan aman. Yang terakhir ini ada kata hub, yaitu sebagai pusat penghubung ekosistem perbankan syariah yang mempertemukan bank yang surplus dengan bank defisit likuiditas. Di sini ada penjelasan produk. Jadi Syariah Liquidity Hub atau SLH ini adalah inovasi produk pasar uang antar bank syariah, yaitu PUAS. Nah, Syariah Liquidity Hub ini bukan platform, melainkan sistem atau mekanisme elektronik pencocokan transaksi, yaitu electronic matching system, dalam kerangka pasar uang antar bank syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk memfasilitasi penempatan dan pemenuhan likuiditas jangka pendek antar bank syariah sesuai prinsip syariah. Nah, produk ini dirancang untuk membantu bank syariah mengelola likuiditas secara cepat, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi melalui sistem ini, bank yang memiliki kelebihan dana dapat menawarkan dana yang dimilikinya, sementara bank yang membutuhkan dana dapat mengajukan permintaan pendanaan. Sistem kemudian akan melakukan pencocokan secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu, seperti nominal dana, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil. Dengan demikian, proses transaksi pasar uang antar bank syariah atau PUAS ini menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada keunggulan produknya, ada 4. Yang pertama dia itu real time matching, yaitu sistemnya itu otomatis mempertemukan bank yang surplus dan defisit dana secara cepat. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi proses negosiasi manual dan biaya transaksi. Yang ketiga monitoring likuiditas. Jadi jadi itu ada dashboard yang menampilkan posisi likuiditas secara real time. Lalu ada risiko lebih terkontrol. Jadi terdapat sistem rating dan limit transaksi antar bank. Nah, di sini itu ada ketentuan penggunaan sistem Syariah Liquidity Hub. Yang pertama, bank itu atau pesertanya itu merupakan lembaga keuangan syariah yang sah, baik itu Bank Umum Syariah, UUS, dan lembaga keuangan syariah lain yang mendapatkan persetujuan regulator. Yang kedua, memiliki izin operasional. Jadi banknya itu wajib memiliki jadi peserta itu wajib memiliki izin operasional yang masih berlaku dari regulator yang berwenang. Yang ketiga itu memiliki rekening settlement. Jadi setiap peserta itu harus memiliki rekening yang digunakan untuk penyelesaian transaksi dan perpindahan dana. Nah, yang keempat itu menandatangani perjanjian keanggotaan SLH. Bank peserta itu wajib menyetujui ketentuan penggunaan platform, ketentuan akad syariah, ketentuan manajemen risiko, ketentuan perlindungan data. Yang kelima itu sistem memiliki keamanan dan teknologi yang memadai
Untuk menjamin keamanan transaksi digital, peserta itu harus memiliki jasa resmi, otoritas transaksi, dan sistem keamanan informasi. Nah, ketentuan transaksinya itu transaksi dilakukan untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Tenor transaksinya itu 1 hari hingga maksimal 12 bulan. Yang ketiga itu menggunakan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Yang keempat, nisbah bagi hasil disepakati di awal transaksi. Yang kelima, pengembalian pokok dan bagi hasil dilakukan saat jatuh tempo. Ini ada penjelasan dan alasan memilih akad. Jadi dalam operasionalnya, Syariah Liquidity Hub ini menggunakan 2 kombinasi akad, yaitu akad wakalah bil ujrah dan juga mudharabah. Yang pertama itu ada akad wakalah bil ujrah. Jadi akad wakalah bil ujrah ini adalah akad utama yang digunakan sebagai dasar hubungan antara uh, bank dan si sistemnya ini gitu, sistem dari Bank Indonesia. Nah, SLH hanya bertindak sebagai fasilitator transaksi, bukan sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Dalam akad ini, bank pasar jadi apa ya? Dalam akad ini, bank syariah ini tuh memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk melakukan pencarian mitra transaksi pengelolaan dokumen elektronik serta proses administrasi lainnya sebagai kompensasi atas jasa tersebut. Setelah itu Bank Indonesia memperoleh imbalan berupa ujrah atau fee yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kedua itu ada akad mudharabah. Untuk transaksi pendanaan, jadi akad mudharabahnya itu adalah untuk transaksi pendanaan antar bank. Alasan memilih akadnya itu karena digunakan sebagai transaksi penempatan dana antar bank. Dalam akad ini, bank yang memiliki dana itu bertindak sebagai sahibul mal, sedangkan bank yang menerima dana itu bertindak sebagai mudharib. Nah, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, ini selanjutnya ada skema akad. Ya, yang pertama itu ada di sini tuh kan ada Bank Indonesia, Bank Syariah A dan Bank Syariah B. Bank A dan Bank B. Jadi apa ya? Jadi akad wakalah bil ujroh ini itu menghubungkan antara Bank A sama Bank B itu ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia. Jadi Bank A dan Bank B ini, bank yang sesama antar syariah ini, itu memberikan kuasa kepada Bank Indonesia gitu. Jadi kan selaku penyelenggara sistem untuk mencarikan mitra transaksi untuk sebagai mitra transaksi gitu. Jadi Bank Indonesia ini menyelenggarakan sistem SLH. Jadi SLH-nya itu secara otomatis SLH-nya ini melakukan matching secara otomatis gitu. Nah, dari dari sini bank sebagai kompensasinya Bank A dan Bank B ini membayar ujroh ke Bank Indonesia. Jadi akad wakalah bil ujrohnya ini antara Bank A, Bank B ini ke Bank Indonesia itu. Jadi Bank Indonesia ini sebagai dia tuh memberikan akad jasa ya, bukan akad pendanaan. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya itu yang di sini itu kan ada akad mudharabah ya, dana mudharabah. Nah, akad mudharabah ini itu menghubungkan langsung nih antara Bank A sama Bank B. Jadi karena mudharabah ini memang akad bagi hasil jadi karena mudharabah memang akad bagi hasil antara pemilik dana, yaitu pemilik dana sahibul mal dan yang membutuhkan dana, pengelola dananya itu mudharib. Nah, jadi
Bank A memberikan dananya ke Bank B. Nah, setelah jatuh tempo, pokok dan bagi hasilnya ini diberikan. Jadi kan tadi Bank B ini membutuhkan dana dari Bank A. Jadi Bank A memberikan dana mudorobahnya kepada Bank B. Ini terjadi akad mudorobah ya antara Bank A dan Bank B. Setelah jatuh tempo, pokok dan bagi hasilnya itu dikembalikan sesuai nisbah yang ditentukan di awal. Seperti itu. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian eh, video presentasi atau pemaparan presentasi milik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.